guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Yang Mulia Iblis kuno yang disegel di tanah 5 elemen telah mengambil tindakan. Benar saja, tidak heran jika Tai Huangtian memiliki keraguan, dan Tai Yi tidak datang untuk mengancam Fang Han begitu lama. Tetapi hal ini tidak diketahui, apakah itu adalah berkat atau kutukan. Kata tetua alam rahasia umur panjang menamparkan lidahnya, tampaknya dia telah mengunyah seluk-beluk masalah ini. Yang Mulia Iblis kuno pasti memiliki rencana untuk mengajarkan taktik parasit janin iblis ke Meng Shaobai, dan sekarang dia menggunakan Fang Han sebagai bidak catur lainnya, yang jelas untuk mencapai tujuan besar. Kata tetua itu. Dalam pertemuan ini, selain Feng Baiyu, ada 3 raksasa abadi di alam rahasia umur panjang. Penatua Tianxing, Jiang Rurou, dan pria yang berbicara ini. Pria ini, mengenakan jubah abu-abu, sedang bermain dengan ruyi hitam di tangannya, wajahnya agak dingin, dan ketika dia menyebut Fang Han, dia tampak sedikit tidak puas. Dia berkata, Fang Han ini terlalu menyebalkan dan telah menyinggung terlalu banyak orang. Dan iblis kuno Zun tidak tahu rahasia apa yang akan dimainkan padanya. Saya menyarankan agar putra ini diusir, jika sesuatu yang serius terjadi di masa depan, saya tidak mampu menanggungnya. Ruyizi, kenapa kamu berbicara seperti ini? Basis kultivasi Fang Han ini tidak sepele. Setelah jimat hidup dipraktikkan, dia memiliki visi meniup siput Dava dan menabuh genderang Dava. Ini adalah fondasi kokoh yang langka ribuan tahun. Ini lebih dari fondasi Hua Tiandu. Murid seperti itu, apakah kamu akan menyerah begitu saja? Ucap Penatua Tianxing memandang pria itu dengan dingin, dan tiba-tiba menunjukkan tuduhan. Pria ini disebut Ruyizi, seorang penatua yang mendukung Hua Tiandu. Dahulu kala, senjata sihir yang murni Hua Tiandu Tianji Xiang Suo disempurnakan olehnya, dan kemudian diberikan kepada Hua Tiandu. Oleh karena itu, Hua Tiandu terancam dengan persaingan Fang Han di masa depan untuk memperebutkan posisi kepala, dan dia segera sangat waspada. Dia mencoba untuk mengusir Fang Han agar tidak menyinggung terlalu banyak. Tianxing, entah aku bingung atau kamu yang bingung, jangan lupa, Hua Tian masih berkultivasi di sekolah Tai Yi sekarang, dan dia pasti menggunakan alat peri Tai Yi untuk berkultivasi ke ranah rahasia umur panjang. Sekarang masalah ini telah terjadi, kenapa Fang Han tidak bisa diusir? Apa yang akan dilakukan Tai Yi pada Hua Tiandu? Ruyizi berkata dengan dingin, seseorang dengan 6 kekuatan gaib yang lebih penting, atau raksasa abadi di alam rahasia umur panjang yang lebih penting. Juga, Hua Tiandu memiliki fondasi yang sangat kuat sekarang. Kekuatan magis Panwu telah mencapai batas. Begitu dia menembus misteri umur panjang, saya khawatir dia akan langsung memahami tubuh abadi, dan akan berada di atas Anda dan saya. Menurutmu siapa yang lebih penting? Selain itu, meskipun Fang Han memiliki fondasi yang kuat, sulit dikatakan untuk dia bisa melangkah ke alam rahasia umur panjang. Anda dan saya tahu berapa banyak kesulitan dan rasa sakit yang ada di alam ini, dan berapa banyak petualangan dan takdir yang akan dihadapi. Sekarang jika Fang Han tidak diusir, itu tidak baik untuk Hua Tian. Kata Ruyizi, aku tidak setuju dengan pengusiran Fang Han. Bukankah Tai Yi tidak menindas kita? Selain itu, apa alasan pengusiran dia? Itu tidak masuk akal sama sekali. Tapi Fang Han membunuh 2 murid inti emas besar sekaligus. Ini benar-benar terlalu banyak. Saya khawatir sekolah Tai Yi tidak akan membuat masalah sekarang, tapi dia tidak akan melepaskannya. Kata Chuan Gong yang lebih tua juga sangat khawatir di wajahnya. Tidak mungkin baginya untuk membunuh 2 murid inti emas sekolah Tai Yi. Belum lagi dia, bahkan Kaisar Iblis tidak akan berani. Namun, dia juga tidak setuju dengan pengusiran Fang Han. Saya tidak setuju jika Fang Han diusir. Yang pertama adalah tidak ada alasan untuk bersaing dengan Tai Yi.
Orang-orang dari 3 pendekar pedang utama telah melihat kejadian hari itu. Murid Tai Yi mengepungnya. Fang Han terpaksa membunuh. Jika kita mengusir Fang Han, maka bahkan sekte iblis akan menertawakan kelemahan dan ketidakmampuan sekte kita. Kedua, setelah mengusir Fang Han pasti akan tertarik dengan Demon Dao, dan keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Bahkan 3 sekte pedang utama akan mengambilnya. Anda tahu, Fang Han memiliki gambar Huang Quan di tubuhnya. Siapa yang tidak tertarik akan perbendaharaan Huang Quan? Kata Jiang Rurou mengetuk bagian atas meja dengan jarinya. Kalau begitu biarkan dia meninggalkan peta Huang Quan dan semua artefak Tao di tubuhnya, lalu keluarkan dia. Kata Ruizi dengan dingin. Yu Huamen kita telah melindunginya begitu lama, dan masuk akal baginya untuk meninggalkan sesuatu. Selain itu, jimat yang diatur oleh iblis kuno padanya akan menjadi milikku di masa depan. Kata Ruizi, saya tidak menyetujui pengusiran Fang Han, jangan lupa, dia adalah ahli alkimia. Setelah dia mengembangkan kekuatan supernatural iblis besar 5 kaisar, Kaisar Kayu Azure Kaisar Gong dapat membuat ramuan langsung disempurnakan, dan dia bisa menyempurnakan pil Yuan Ying tanpa batas. Ini adalah nilai jutaan keping. Sumber daya semacam ini, dalam 10 atau 8 tahun, berapa banyak murid rahasia kekuatan magis yang akan diperoleh? Ribuan dari mereka sudah pasti. 3 hingga 500 tahun kemudian, sekte saya telah berkembang menjadi sekte pertama. Kata Penatua Yao Wang berdiri dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia bertanggung jawab atas pil seni bela diri. Meskipun ada tungku pil tingkat Tao miliknya, ia masih kekurangan banyak bahan. Seberapa efektif King Di Muhuanggong Fang Han untuk alkimia? Mengetahui itu lebih baik dari siapapun. Apalagi kemampuan Fang Han untuk memurnikan pil Yuan Ying dalam jumlah besar, dengan kualitas yang sangat baik. Dia memiliki senjata sihir rahasia magis, yang dapat menyerap vitalitas alam abadi untuk membuat alkimia seperti master alam rahasia umur panjang, dan jumlah yang ditariknya jauh lebih besar dari kita. Saya tidak tahu jenis harta karun apa yang memiliki fungsi ini. Kata Jiang Ruro, kalau begitu ambil foto Huang Quan-nya dan pil misterius itu, lalu keluarkan dia. Singkatnya, saya tidak ingin melihat Yu Huamen dan Tai Yimen kita bermasalah, dan kemudian Huatian akan dirusak. Anda tahu, Huatian adalah murid nomor 1 dari sekolah kita. Dia jauh lebih penting daripada Fang Han. Untuk pertumbuhan Huatian, tidak ada artinya mengorbankan Fang Han. Kata Ruizi semakin mencibir. Apa pendapat kepala sekte mengenai ini? Semua tetua memandang Feng Baiyu. Bagaimanapun, Feng Baiyu adalah penguasa tertinggi dari sekte Yuhua, dan kekuatannya tidak dapat dikatakan, kultivasinya juga luar biasa, dan dia juga menguasai alat-alat Tao yang luar biasa seperti cermin kaisar yang sangat kuat. Semuanya tergantung pada apa yang dia putuskan. Tentu saja, ada beberapa tetua tertinggi di belakangnya, tetapi tetua tertinggi umumnya tidak mengganggu keputusan kepala. Feng Baiyu berkata, Fang Han tidak bisa diusir, aku masih bisa melindunginya. Selain itu, dia melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Dia mendapat jimat pesona tanah 5 elemen. Mulai sekarang, tanah 5 elemen semuanya akan dikendalikan oleh sekte saya. Dia sangat pintar, dapat memenangkan 3 sekte pedang utama, dan tidak ragu untuk menghabiskan 3 juta Yuan Ying dan untuk itu. Tetua dari 3 sekte pedang utama sepenuhnya berada di pihak kita. Dan ketiga sekte pedang utama telah mengirim rune rahasia akhir-akhir ini. Dia mengatakan bahwa dia akan maju dan mundur bersama kami. Selain itu, saya juga memiliki jimat di sini, yang dikirim oleh Master Sekte dan istrinya dari Gerbang Bintang. Mereka mengatakan bahwa jika perlu, mereka dapat berkenalan dengan Fang Han karena telah melindungi putranya. Jika Gerbang Yuhua tidak bisa melindunginya, maka Sekte Bintang akan mati-matian melindungi Fang Han. Kata Feng Baiyu mengeluarkan jimat yang bersinar dan melemparkannya langsung ke Ruizi. Ruizi mengambil dan melihatnya.
Kemudian ada sedikit keterkejutan di wajahnya, tetapi kemudian dia berkata, kalau begitu anak ini akan semakin keras kepala. Sekarang kita akan berhubungan dengan Sekte Bintang. Jangan lupa, Kung Xingmen dan Yu Huamen saling merampok murid jenius dari dunia sekuler seperti dinasti Dali. Kata Ruyizi, Fang Han ini memang melakukan pekerjaan dengan baik. Dia menangkap inti emas Zhao Xuanyi, dan sekarang dia berlatih dengan Tuan Muda Gerbang Bintang di puncak reinkarnasi, dan bersiap untuk memberikan inti emas Zhao Xuanyi untuk Baby Nebula. Kata tetua Tianxing memandang Ruyizi dengan keras, menggertakkan giginya, dan mencibir lagi dan lagi. Dengan cara ini, saya khawatir dia akan mengendalikan Gerbang Bintang di masa depan. Ratusan tahun kemudian, Baby Nebula akan menjadi Master Sekte Bintang. Hubungan seperti itu sangat baik bagi kami untuk berkembang. Kata Tianxing melanjutkan. Jadi, apakah kalian semua bersedia mendukung Fang Han dan melawan raksasa Tai? Kata Ruyizi melirik para tetua yang hadir. Jika demikian, bagaimana jika Hua Tian memiliki mental pemberontak? Saya punya ide, mari buat harga. Karena Tai telah menderita kerugian besar kali ini, biarkan kita membuka kondisi untuk Tai. Jika Tai bisa memberi kita manfaat yang cukup, dan itu dapat menebus kerugian mengusir Fang Han. Lalu mengapa kita tidak melakukannya? Dan beritahu Hua Tian bahwa Sekte Yuhua kita sama sekali tidak memihak pada murid manapun. Dan biarkan Hua Tian pergi berdiskusi dengan Tai Yimen. Ruyizi berkata dengan murung, maksudmu kami mengkhianati murid kami demi keuntungan? Jawab Penatua Tianxing menjadi lebih tidak nyaman. Saya mengurus keseluruhan situasi. Apakah Anda ingin Hua Tian menyingkir dan menjadi murid kedua? Saya dapat memberitahu Anda bahwa Hua Tian dapat melangkah ke dunia rahasia umur panjang kapan saja. Begitu dia memasuki ranah rahasia umur panjang, dia akan menjadi raksasa abadi, dengan mengandalkan harta Wuxianzun di tangannya, ditambah dukungan Dongfu dan Tai. Dia akan dapat sepenuhnya membangun sekte dan menjadi sekte ke-11 di jalan abadi. Kata Ruyizi, saudara muda Ruyi, jangan lupa, setelah mengeluarkan Fang Han, Fang Qingsu juga akan meninggalkan sekolah. Tiba-tiba Feng Baiyu berkata dengan ringan, kami tidak dapat menanggung kehilangan ini. Dia adalah reinkarnasi dari Dewa Petir zaman kuno. Ini adalah salah satu tetua tertinggi Yu Huamen kita. Apakah Anda dapat menahan kemarahan surga abadi, kekosongan dan guntur dewa alam abadi? Itu adalah kunci untuk merobek gerbang alam abadi. Selain itu, dengan kecepatan kultivasinya, meski Hua Tian telah melangkah ke alam rahasia umur panjang, tapi dia belum tentu merupakan reinkarnasi dari dewa alam kuno. Dengan cara ini, jika Tai Yi tidak mau mempraktekkan artefak abadi untuk Hua Tiandu karena masalah ini, aku bisa pergi untuk berdiskusi dengan beberapa tetua Taisang, dan memberi Hua Tian beberapa keuntungan. Sedangkan untuk Fang Han, demi reputasi Yu Huamenku, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankannya. Tidak ada alasan untuk mengeluarkannya. Kata Feng Baiyu mengalahkan semua suara.